Shalom teman-teman. Apa kabarnya? Saya harap semua baik-baik saja ya. Uh, saya ingin menceritakan kasih Tuhan dalam hidup saya sampai saat ini ya, masuk tahun kelima di masa pertobatan saya. Sebelumnya saya ingin kesaksian saya tadinya pengen zoom langsung, cuman karena pekerjaan jadi saya rekam biar saya bisa membagikan kasih Tuhan kepada teman-temannya. Perkenalkan, nama saya Permana. Dulu sama seperti kalian, mantan dari narkotik. 3 kali saya pernah merasakan masuk penjara, tapi di yang pertama dan yang kedua itu saya tidak merasakan penyesalan, tidak merasakan pertobatan. Intinya setelah keluar penjara saya tetap dengan kebiasaan yang lama, dengan kebiasaan yang buruk, tetap berkecimpung dengan narkoba, sampai akhirnya di tahun 2012 ke 13 akhir, 2012 akhir masuk 13, saya tertangkap kasus narkoba juga. Cuman pada saat itu tidak ada barang bukti di badan saya, tidak ada barang bukti. Nah, itu yang membuat ego saya waktu saat itu masih tinggi, masih mengandalkan kekuatan sendiri, karena saya berpikir tidak ada barang bukti pasti saya akan keluar. Tapi di sini saya mau menceritakan kalau Tuhan sudah mau menangkap kita, anak-anaknya yang sudah jauh dari Tuhan, kita tidak akan bisa lari kemana-mana, karena Tuhan akan menangkap kita dengan caranya yang mungkin secara tidak langsung kita tuh masih mengandalkan kekuatan sendiri untuk lepas. Tapi di sini saya mau menceritakan saya tidak bisa lepas pada saat itu, walaupun saya tidak memiliki barang bukti. Barang bukti saya tidak cukup, tetap saya bisa terus melanjutkan hukuman saya sampai akhirnya saya di lapas narkotik. Sebelum sampai lapas narkotik, saya di Rutan Salemba. Di Rutan Salemba saya hidup masih seperti di luar, tidak pernah ke gereja sekali-sekali, tetap make, jualan tetap jualan. Jadi tidak ada yang berubah dalam kehidupan saya, sampai akhirnya pada satu titik di Natal 2014 ke 2015, malam Natal itu Tuhan menjamah hati saya. Tuhan datang ke dalam, saya diperlihatkan secara audio visual. Di sini ini bukannya saya parno, bukannya saya habis makai terus berhalusinasi, tidak. Di sini saya tidak, pada saat itu saya sadar, cuman tiba-tiba aja malam Natal saya dengar dari blok saya di Rutan Salemba. Waktu itu saya di blok N sebelah dengan gereja. Malam Natal ada menyanyikan lagu Natal. Itu tiba-tiba di hadapan saya itu kayak ada layar televisi besar. Itu Tuhan memperlihatkan semua dosa-dosa saya. Dosa-dosa saya terhadap orang tua saya, dosa-dosa saya yang hampir mati, overdosis, semua kejahatan saya, dari saya tertangkap pertama kali, saya tertangkap kedua kali, saya hidup bebas dengan banyak wanita. Hidup saya sangat hancur. Di situ Tuhan memperlihatkan hidup saya yang hancur. Secara tidak langsung hati saya langsung hancur, karena Tuhan perlihatkan dosa-dosa saya. Hati saya hancur, remuk, saya menangis. Saya tidak sadar saya menangis. Di situ saya spontan, mulut saya berkata, Tuhan, kalau Tuhan masih mau pakai hidup saya, Tuhan masih mau pakai saya untuk pekerjaan-Mu, tolong Tuhan, jangan saya ada di sini.
Saya minta waktu itu minta dioper kemana, soalnya di Salemba saya nggak bisa lepas dari namanya narkoba, namanya nggak bisa lepas karena terlalu berat buat saya untuk lepas di Salemba ini. Akhirnya Tuhan jawab nggak lama teman-teman. Selang waktu seminggu saya dioper, tapi waktu saat saya dioper ini saya tetap masih mengandalkan kekuatan sendiri, keuangan saya sendiri. Jadi saya pengen dioper ke tempat yang orang enak juga, maksudnya sama seperti saya Mbak. Ya istilahnya bertolak belakang dengan keinginan saya, ya istilahnya saya ingin diproses Tuhan tapi saya masih mau yang enak-enak juga gitu. Di situ Tuhan tetap dengan caranya akhirnya saya sampailah. Tadinya saya bayar untuk ke lapas Cipinang kriminal, tapi saya nyangkut di lapas Cipinang narkotik. Itulah kuasa Tuhan ya, kuasa Tuhan. Kita nggak bisa melawan kuasa Tuhan. Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan pengen kita berubah, ya itulah caranya Tuhan. Nah, di lapas narkotik inilah, di tempat yang saudara-saudara sekarang berada ini, saya dihancurkan oleh Tuhan. Keegoisan saya dihancurkan oleh Tuhan, yang benar-benar saya kalau kayak emas dilebur, diremukan sama Tuhan, benar-benar diremukan sampai titik nol. Di situ yang dimana kalau mungkin kan saudara-saudara, kalau teman-teman kalau baru sampai narkotik kita ke pansus ke B3. Nah saat di B3 itu orang-orang paling lama cuma sebulan di B3. Saya 4 bulan, udah sel yang paling dalam, sel yang nggak pernah kena matahari, itu 4 bulan saya di atas. Saya pikir apa berkas saya hilang atau berkas saya keselip. Saya 4 bulan, yang teman-teman yang satu operan dengan saya udah pada turun semua ke blok, cuma saya sendiri yang masih nyangkut di atas. Di situ saya masih berpikir dengan manusia, kekuatan manusia saya, kenapa Tuhan? Ya akhirnya saya introspeksi diri dengan apa yang saya pernah omong di Salemba. Tuhan mau pakai saya, Tuhan mau proses saya, ini saya Tuhan. Berarti ya beginilah Tuhan mau memproses saya. Jadi di narkotik itu saya benar-benar diproses Tuhan. Hancur keegoisan saya, benar-benar yang istilah katanya saya udah nyerah sama Tuhan. Saya udah nyerah Tuhan, saya udah nggak ngandelin kekuatan saya sendiri, saya hanya mengandalkan kekuatan dari Tuhan saja. Singkat cerita, setelah 4 bulan saya di B3, saya turun ke blok. Biasanya sebelum-sebelumnya waktu saya masuk penjara pertama, yang kedua, itu saya selalu beli blok. Saya selalu beli kamar. Di Salemba yang terakhir aja saya beli blok. Tapi ini karena saya udah berkomitmen sama Tuhan, yaudah saya terima apa yang Tuhan mau proses dengan saya. Saat itu saya nggak ditawarin di blok di B2, saya nggak mau gitu. Saya istilahnya ikutin arus saja lah. Ikutin arus, saya ditempatkan. Awal-awal pertama saya turun blok, cobaannya juga cukup berat. Saya masuk ke di blok A, kamarnya, tapi satu kamar itu jadi apotek. Jadi saudara tahu, jadi apotek ya masih ada yang make, masih ada gitu. Jadi Tuhan kok saya ditempatkan di tempat yang kayak begini, masih mengeluh aja saya terus. Ya disitulah proses yang Tuhan mau. Lu benar-benar nggak mau meninggalkan yang namanya dunia narkoba atau enggak? Ya. Jadi saya ditempatkan ke tempat yang banyak, masih ada yang make, masih ada itu. Tapi ya puji Tuhan, saya kuat pada saat itu. Saya kuat dengan pertolongan Tuhan, saya kuat sampai akhirnya saya bisa bekerja di BLK. Saya kerja di BLK dan akhirnya sebulan saya yang pertama dari B3 ke blok A itu cuma sebulan di kamar itu, saya pindah ke kamar pengerja. Nah di kamar pekerja ini puji Tuhan saya dapat teman-teman ya, walaupun tidak seiman, tapi mereka saling menghargai, saling menghormati gitu. Di sini saya belajar Tuhan menempatkan saya di lingkungan yang
istilahnya notabene tidak sama, tidak seiman dengan kita, tapi Tuhan mengajarkan supaya kita belajar mengasihi dengan teman-teman kita yang dalam satu kamar gitu. Singkat cerita, di 2016 bulan April tanggal 16 saya bebas, PB, bebas bersyarat. Awal saya bebas, saya keluar, sebelum saya keluar saya bernasar sama Tuhan, saya akan kembali ke lapas, ke rutan, tapi bukan sebagai warga binaan, tapi sebagai pelayan Tuhan. Itulah nasar saya sebelum saya melangkahkan kaki dari portir. Puji Tuhan, saya di 4 bulan selama saya bebas, saya belum dapat pekerjaan, puji Tuhan. Tapi saya tidak berkecil hati, tetap saya berusaha mencari pekerjaan yang benar-benar, istilahnya saya nggak mau balik lagi. Tawaran banyak, tawaran mungkin teman-teman yang ini banyak lah, yang baru bebas, telepon teman lama, nelfon lagi, ngajak lagi, itu banyak tawaran-tawaran kayak gitu. Tapi saya berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Peperangan saya baru dimulai pada saat melangkahkan kaki keluar dari lapas narkotika. Itu peperangan saya. Di situ saya belajar mempertahankan iman saya, yang komitmen saya yang pernah saya katakan di dalam sama Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Singkat cerita, 4 bulan saya di luar, ya, puji Tuhan, Tuhan memberikan saya pekerjaan yang layak. Ya, saya bekerja pada tempat kantor yang notabene saya dulu pernah bekerja di kantor ini awalnya. Cuman saya keluar mengundurkan diri karena sesuatu hal, dan yang secara logika saya nggak kepikiran lagi untuk masuk ke kantor itu, saya nggak kepikiran lagi. Tapi yang namanya rencana Tuhan itu nggak ada yang mustahil. Saya ditelepon sama pemilik perusahaan itu, saya diminta bergabung lagi di perusahaan itu. Ya, saya pikir ya ini jalan Tuhan buat saya. Akhirnya saya terima pekerjaan itu. Saya kembali bekerja di perusahaan itu. Ya, rencana Tuhan memang kita nggak tahu ya gimana ya. Kita nggak terpikirkan oleh kita, tidak terpikirkan dengan akal manusia, tapi ya Tuhan, itulah rencana Tuhan. Saya bisa bekerja, 4 bulan saya bebas, saya bisa bekerja. Dalam perjalanan hidup sampai saat ini, proses Tuhan dalam hidup saya terus masih berlangsung. Baik itu untuk yang dosa-dosa lama, narkoba, atau tetap kita masih diproses Tuhan. Tapi gimana caranya kita mempertahankan komitmen kita di luar ini, supaya tetap semangat kita tetap ada gitu untuk Tuhan. Puji Tuhan, selama di luar saya mencari suatu komunitas yang istilahnya bisa saling support, saling bantu, saling mengingatkan kalau kita salah. Namanya manusia pasti akan ada yang namanya jatuh bangun itu pasti ada. Tapi kalau perlunya komunitas inilah yang dapat membangun kita untuk supaya saling support, saling dukung, dan saling mengingatkan. Akhirnya saya bertemu dengan komunitas yaitu Goshen yang sekarang saya bernaung di bawahnya. Saya ketemu dengan Kak Kori yang waktu saya masih menjadi seperti kalian, waktu saya menjadi warga binaan, Kak Kori melayani di lapas narkotik ini 2 bulan sekali. Jadi pertemuan saya dengan Kak Kori nggak intens ya, nggak pernah, istilahnya Kak Kori nggak ngenalin saya lah, karena saya bukan siapa-siapa waktu itu. Akhirnya saya ketemu, itu juga jalan Tuhan, saya mempertemukan saya dengan Kak Kori. Hingga akhirnya saya bisa bergabung di Goshen, saya ikut melayani di Goshen, dan bertahan di Goshen sampai saat ini. Itu semua proses Tuhan yang saya lalui. Tetap di sini Tuhan ingin kita tuh taat dengan apa yang kita komitmenkan, dengan yang kita di dalam. Kita pengen benar-benar ya kita taat ya. Terus kita pegang komitmen kita mau melayani ya kita jalani melayani. Tuhan pasti akan tolong. Karena tapi jangan berpikiran kita ikut Tuhan terus enak, kita ya jangan berpikiran gitu ya teman-teman ya.
Karena ikut Tuhan itu ada proses yang harus kita lalui. Prosesnya itu tidak enak. Prosesnya itu pasti akan sakit, penuh air mata pasti. Tapi gimana kita melaluinya itu dengan Tuhan, sehingga kita dapat melalui proses itu dan hasilnya akan indah gitu. Ya puji Tuhan, sampai saat ini saya bisa bertahan dengan bersama-sama dengan teman-teman di Goshen yang 90% mantan dari warga binaan. Kita sama-sama melayani, sama-sama saling support, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Misalnya ada yang jatuh, ada yang mulai melenceng sedikit, kita saling mengingatkan. Itulah pentingnya satu komunitas. Jadi saya himbau para teman-teman, nggak ada di saat kita di dalam ini, pergunakanlah waktu teman-teman di dalam ini untuk lebih kenal lagi dengan Tuhan, lebih intim lagi dengan Tuhan, sehingga kita pada saat kita keluar nanti kita akan tahu maksud Tuhan kita, hidup kita ini untuk apa sih gitu. Kita ikuti rencana Tuhan. Tuhan itu udah punya rencana buat kita masing-masing. Jadi teman-teman jangan berkecil hati, jangan aduh gue mantan napi nih, gue nggak bisa. Jangan. Semua di hadapan Tuhan tidak ada yang mustahil. Teman-teman masih bisa bekerja, masih bisa berkarya, masih bisa melayani Tuhan. Yang mungkin sedikit saya orang yang positif dengan orang yang hidup dengan HIV. Jadi di sini juga saya mau menghimbau teman-teman yang mungkin sama saya yang penderita HIV positif. Jangan berkecil hati, jangan malu. Kita masih bisa kok melayani Tuhan. Gitu. Jangan berkecil hati, jangan malu. Dan untuk teman-teman yang sehat, jangan kucilkan, jangan jauhi. Kita tidak ini loh. Kita tidak menularkan ke teman-teman dengan cara kita bersentuhan, enggak, tidak. Rangkul teman-teman kita yang ini supaya beri semangat, supaya mereka dapat hidup normal, hidup melayani Tuhan, ada semangat untuk dia kembali ke jalan Tuhan, kembali hidup benar. Ya pesan saya ya itu aja sih. Jadi tidak ada yang mustahil buat kita untuk kembali bertobat, kembali ke jalan Tuhan, tuh nggak ada yang mustahil. Mungkin jalannya nggak enak, tapi hasilnya nanti akan indah pada waktunya yang Tuhan tentukan. Jadi tetap semangat, tetap taat, tetap setia, tetap nanti saat bebas nanti tetap kita pegang komitmen kita yang kita sudah buat di dalam ini, supaya nanti tetap kita pada jalannya. Oke, teman-teman, sekian kesaksian saya, kiranya dapat memberkati teman-teman. Tetap semangat, tetap tetap kuat. Jangan aduh gue di dalam nih, jangan. Tetap Tuhan pasti akan tolong. Oke, terima kasih, God bless.